warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membuat video pembelajaran dengan tema pemanasan global yang berjudul dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan manusia. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Natasha sebagai editing. Saya Gevira Ofaradira sebagai penyusun skenario. Saya Rania Zakil Katara sebagai editing. Saya Muhammad Afrizani sebagai pengisi suara. Saya Emali Subron sebagai penyusun skenario. Saya Emily Fatur Rahman sebagai pengisi suara. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu dampak pemanasan global pada lingkungan dan manusia. Apakah kamu tahu tentang dampak pemanasan global pada lingkungan dan manusia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pemanasan global adalah fenomena saat suhu atmosfer, laut, hingga daratan bumi mengalami kenaikan. Peningkatan suhu ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Teman-teman, tahu gak sih penyebab terjadinya pemanasan global? Jadi, pemanasan global dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkannya, seperti pada penguapan air. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, maka pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara hingga tercapainya suatu keseimbangan konsentrasi uap air. Keadaan ini menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO itu sendiri. Peristiwa efek balik ini dapat meningkatkan kandungan air absolut di udara. Namun kelembaban relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat. Pemanasan global tentunya memiliki dampak pada lingkungan dan manusia. Yuk simak penjelasan berikut ini. Pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Permukiman penduduk dilanda banjir akibat air pasang yang tinggi. Dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam kehidupan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk, kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna. Yang keempat, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Migrasi burung akan berubah disebabkan perubahan musim, arah dan kecepatan angin, arus laut yang membawa nutrien dan migrasi ikan. Yang kelima, peningkatan muka air laut. Air pasang dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Kalian tahu gak nih, kalau tahun 2023 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah loh. Pasalnya, sejak bulan Juni 2023, bumi terus memecahkan rekor kenaikan suhu rata-rata. Tren ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Namun, apa yang semestinya dapat kita lakukan untuk mencegah bumi terus bertambah panas? Salah satunya adalah transisi ke energi terbarukan. Di penghujung acara COP28 bulan lalu, hampir 200 negara sepakat untuk beralih dari bahan bakar fosil dan meningkatkan produksi energi terbarukan hingga 3 kali lipat pada tahun 2030. Kesepakatan tersebut didasari oleh berbagai hasil penelitian ilmiah dari tahun ke tahun yang menunjukkan
bahwa dunia perlu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil secara drastis untuk membatasi dampak pemanasan global. Alasannya sederhana, yaitu konsumsi bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dioksida, CO2, dan tumpukan CO2 di atmosfer akan memerangkap panas dari matahari. Dampak dari transisi ke energi terbarukan sendiri sangatlah signifikan. Sebagai contoh, sebuah pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB) berkapasitas 200 MW yang terdiri dari 50 turbin dapat mewujudkan pengurangan emisi CO2 yang sama seperti menanam 20 juta pohon. Menurut American Clean Power Association, dampak dari satu PLTB ini juga setara dengan menghapuskan 100.000 mobil dari jalanan.